Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, peserta webinar pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan bagaimana caranya agar kita bisa mengikuti perkuliahan daring. Sudah? Sudah? Belum ya? Menyala? Sini, Jok, sini. Sudah lakukan ya? Gak keluar. Oke, saya teruskan. Ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan bagaimana agar kita bisa sukses ketika kuliah daring. Yang pertama harus kita kenali dulu aplikasi yang digunakan oleh lembaga itu. Contoh kalau YN itu menggunakan Moodle. Jadi e-learning kita itu menggunakan Moodle kan itu. Nah, oleh karenanya teman-teman harus belajar bagaimana aplikasi Moodle itu. Dan di samping saudara bisa memanfaatkan video yang sudah disiapkan oleh YIN, yang saudara bisa akses videonya itu di official YIN Kediri, di channelnya YIN. Jadi official YIN Kediri itu ada 5 video yang menjelaskan terkait dengan model itu kan itu, aplikasi itu nih kita. Tetapi saudara juga bisa menemukan tutorial terkait dengan pemanfaatan model itu dari channel-channel yang ada di YouTube lah, banyak itu. Jadi itu saudara bisa persiapkan itu sehingga apa? Sehingga saudara bisa Saudara bisa mengetahui bagaimana sih semestinya aplikasi itu dilaksanakan. Untuk kampus-kampus yang lain kalau memang menggunakan satu platform yang berbeda, perlu saudara tanyakan itu ke teknisi yang menyediakan itu kan itu. Jadi di teknisi itu menggunakan apa kan itu. Jadi bisa dipersiapkan itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah saudara harus memahami aplikasi yang digunakan oleh lembaga di mana saudara kuliah. Jadi aplikasi e-learningnya pakai apa? Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana sering saya katakan, bahwa sekarang ini mahasiswa itu tidak ada kendala untuk mencari referensi, untuk membuat makalah, untuk presentasi makalah dan terusnya. Apakah disampaikan secara langsung dalam bentuk yang saya sering sebut dengan classroom learning, ataukah menggunakan online learning? Jadi online learning. Jadi kedua-duanya itu sama-sama tidak ada kendalanya kan itu. Gimana caranya? Yang pertama tentu saudara harus mempelajari ketika saudara harus saudara harus belajar mempresentasikan, mencari artikel kan itu. Saudara bisa mencari artikel secara online. Misalkan saudara bisa mencari artikel, mencari buku dengan menggunakan webnya Book.SG kan itu ya. Nanti secara lebih detail saudara bisa menonton video-video yang ada di channel Syarif Hidayat Sahabat Pesantren itu. Atau saudara juga bisa membaca buku yang saya tulis. Kemudian mengakses literatur secara online itu ada juga di situ kan itu. Jadi saudara bisa memanfaatkan itu. Jadi bagaimana caranya agar saudara itu bisa menemukan referensi, tidak harus datang ke perpustakaan kan itu. Oleh karena itu ketika YIN Kediri itu membangun perpustakaan yang megah menurut banyak via itu, waktu itu saya sempat ngobrol dengan Pak Rektor itu. Pak Rektor, semestinya saya secara pribadi tidak bangga-bangga amat dengan memiliki perpustakaan sebesar itu kan itu. Kenapa saya tidak bangga-bangga amat? Karena semestinya sekarang ini untuk mendapatkan referensi yang sangat banyak. Misalkan kalau kita menggunakan Library Genesis, satu contoh itu, Library Genesis. Library Genesis itu menyediakan buku tidak kurang dari 2 juta buku yang bisa saudara akses secara gratis kan itu.
Book.SC juga sama, artikel-artikel itu juga bisa kita dapatkan secara gampang. Saya kasih satu contoh, misalkan tahun 2015 saya itu meneliti tentang pergeseran peran kiai, dan alhamdulillah artikelnya itu terbit di IUP ya, yang dikasih judul The Shifts of Kiai's Roles in East Java in the Post-War Indonesia. Itu waktu itu saya membutuhkan referensi yang terkait dengan kiai dan pesantren. Saya menemukan tidak kurang dari 320 disertasi dan tesis yang terbit di muka bumi ini kan itu. Saya waktu itu salah satu fasilitas itu adalah ProQuest. Dan bagaimana implementasi dari itu juga. Jadi semestanya hal itu kita share videonya secara gampangan itu. Jadi saya kembali bahwa saudara harus menemukan satu referensi-referensi yang dibutuhkan, dan sekarang ini untuk mendapatkan referensi itu seluruhnya serba gampang kan itu. Kendalanya hanya satu menurut saya. Apakah di tempat teman-teman itu di sana ada sinyal internet yang relatif baik atau tidak kan itu. Karena sekarang ini kuota internet juga harganya sudah tidak mahal-mahal lagi kan itu. Saya sering katakan kepada mahasiswa itu, kalau kuliah reguler yang menggunakan classroom learning, waktu itu kalau mahasiswa itu datang dari rumah kan harus membeli bensin ya, membeli premium atau pertalite atau pertamak itu untuk datang ke kampus. Sekarang ini semestinya uang itu bisa digunakan untuk membeli kuota internet kan itu. Dan begitu punya kuota internet sepanjang di daerahnya itu sinyal internetnya lancar, itu bisa mendapatkan satu literatur yang jauh lebih luar biasa banyak kan itu. Jadi cari referensi-referensi secara online. Ya. Nanti kalau saudara pengen mempelajari banyak, saudara bisa melihat beberapa video yang sudah ada di channel Syarif Hidayatullah itu. Atau saudara kalau sempat bisa membaca buku. Dan buku ini yang dalam bentuk e-book juga bisa saudara akses di perpustakaannya yang Kediri. Itu saya sediakan di sana. Itu. Jadi oleh karena itu tidak ada alasan mahasiswa tidak mendapatkan referensi sekarang, tidak ada alasan. Seluruhnya mesti gampang, gitu ya. Terus yang kedua, saudara harus belajar bagaimana cara membuat makalah yang baik. Ya, kemarin sempat mewajibkan sebagian dari mahasiswa itu untuk membuat membuat template ya, bagaimana sih membuat skripsi yang baik kan itu. Maka insya Allah nanti dalam waktu yang tidak lama ya, insya Allah mungkin minggu ini lah saya akan buatkan template bagaimana cara membuat makalah yang baik itu kan itu. Agar apa? Agar mahasiswa tidak bingung, misalkan kalau kita membuat makalah itu nomor halamannya di mana kan itu. Terus jarak antara nomor halaman sama badan karangannya itu berapa senti, satu contoh. Terus marginnya itu seperti apa, isi pendahuluan itu apa, dan seterusnya. Nanti insya Allah dalam minggu ini akan saya buatkan kan itu. Agar apa? Agar mahasiswa itu mendapatkan kemudahan untuk membuat makalah itu kan itu. Nah, setelah ada template-nya, maka yang perlu difikirkan bersama itu adalah bagaimana cara agar tugas-tugas itu bisa kita buat secara baik. Itu. Nah, oleh karena itu kita harus ngerti logika dari makalah. Kalau tugasnya berupa makalah itu seperti apa kan itu. Logika yang barangkali perlu saudara perhatikan ketika saudara itu menjelaskan di pendahuluan, maka pendahuluan itu harus berisi sesuatu yang saya sering sebut dengan kegelisahan akademik. Kegelisahan akademik itu apa sih? Kesenjangan. Kesenjangan antara apa? Kesenjangan antara teori sama realita. Kalau saudara berhasil menyusun di pendahuluan itu kesenjangan itu, dan kesenjangan itulah yang nanti saudara akan jabarkan dalam makalah saudara, itu akan sangat bagus kan itu. Terus bagaimana cara belajar itu? Saudara bisa membaca, mempelajari dari artikel-artikel yang baik kan itu. Jadi saudara bisa niru, mereplikasi kan itu. Saudara bisa meniru atau mereplikasi itu kan itu. Jadi seperti itu ya. Seperti itu. Terus ketika makalah itu sudah jadi dan saudara ingin presentasikan, maka cara yang paling luar biasa kalau saudara bisa adalah saudara buat dalam bentuk video. Nah, video saudara buat. Bagaimana cara membuat video? Saudara bisa membuat video dengan memanfaatkan kamera HP. Kalau memang mahasiswa tidak
punya kamera yang profesional itu, atau saudara bisa menggunakan aplikasi basis screen recorder, yaitu kita merekam apa yang ada di layar monitor kan itu. Jadi tinggal kebutuhannya, atau saudara bisa menggabungkan antara dua-duanya itu kan itu. Nanti saudara bisa melihat beberapa contoh video saya, misalkan satu contoh ketika saya ngaji itu, beberapa kitab yang saya kaji itu kan ada shooting ke wajah saya sehingga wajah saya tidak langsung, tetapi apa yang saya baca itu saya letakkan di sebelah kanannya kan itu. Nanti bagaimana cara ngedit dengan cara seperti itu juga sudah saya buatkan tutorialnya kan itu. Jadi kenapa kita perlu membuat video, agar apa? Agar kita bisa menghadirkan di kelas virtual itu kan itu. Jadi kalau sebagian masyarakat kan kangen sekarang itu ya, kita itu kalau pas tidak libur pengen libur kan itu ya. Jadi selama ini kalau kuliah masuk setiap hari, kok masuk ya nggak libur-libur. Sekarang dikasih tidak kuliah dalam waktu yang termas sangat lama, akhirnya kita kangen ke kampus, kangen ke kampus kan itu. Nah oleh karena itu caranya agar kita bisa menghadirkan wajah kita itu dengan cara tadi kan itu, dengan cara untuk membuat video. Kalau video sudah jadi, yang saudara share jangan file videonya. Kalau bisa, saudara punya channel kan itu, punya channel YouTube lah itu, punya channel itu. Tetapi kalau saudara tidak punya channel, maka video itu bisa saudara upload di Google Drive. Jadi upload di Google Drive, nanti apa namanya, yang saudara share itu adalah linknya kan itu, linknya. Itu juga sudah saya buatkan tutorialnya kan itu, sudah saya buatkan tutorialnya. Jadi pendek kata, seluruh yang terkait dengan bagaimana perkuliahan e-learning itu bisa berjalan secara maksimal itu sudah ada tutorial yang saya buat di channel saya itu kan, di channel Syarif Hidayat Sabar Pesantren itu kan itu. Oleh karena itu nanti teman-teman bisa memanfaatkan itu kan, itu bisa dipelajari bagaimana caranya agar apa, agar perkuliahan itu tetap bisa berjalan secara maksimal walaupun secara e-learning itu. Jadi referensi-referensi saudara juga bisa mendapatkan referensi-referensi yang kredibel dan up to date kan itu. Dan bagaimana pengertian makalahnya juga nanti insya Allah tidak lama saya buatkan template-nya. Kalau terkait dengan bagaimana membuat citasi, itu sudah saya sediakan 3 video ya terkait dengan Zotero kan itu. Jadi saudara bisa memanfaatkan itu. Pak saya belum terbiasa, ya dibiasakan. Jadi saudara praktekkan, kalau saudara punya laptop, jadi saudara install itu Zotero-nya, atau nanti sebentar lagi saya buatkan yang Mendeley kan itu. Jadi sehingga mahasiswa ada pilihan apakah ingin senang menggunakan Zotero atau menggunakan Mendeley. Nanti kita buatkan tutorialnya itu. Jadi hal-hal itulah yang menurut saya penting untuk kita pikirkan bagaimana agar perkuliahan online ini tetap bisa berhasil secara maksimal kan itu. Barangkali itu sedikit pembuka dari webinar ini kan itu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa ditanyakan melalui chat atau bisa ditanyakan secara langsung kan itu. Oke, begitu, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Isti sebagai moderator.
Oke, terima kasih. Satu pertanyaan yang bagus. Jadi gini, setiap dosen punya kecenderungan sendiri-sendiri kan itu. Jadi saudara harus tahu apa kesenangan dari masing-masing dosen itu. Begitu saudara bisa menangkap apa sih fungsi dosen itu yang paling disenangi, dan saudara bisa melakukan itu, maka saudara akan mendapatkan nilai tinggi. Tak kasih contoh. Ketika saya dulu kuliah S2, S3, saya mengikuti kuliahnya Profesor Azumati Azra. Dan kalau saudara lihat, transkrip nilai saya dari Profesor Azumati Azra itu hampir seluruhnya 4 nilainya. Apakah saya hebat? Tidak. Tidak juga. Tapi kenapa Pak Azumati senantiasa memberikan saya nilai hebat? Karena Pak Azumati itu sangat suka masuk. Lupa waktu. Mohon maaf, bersin. Karena Pak Azumati Azra itu sangat suka manakala mahasiswa itu menggunakan primary resource kan itu. Jadi ketika mahasiswa itu menggunakan primary resource, menggunakan referensi-referensi utama, maka beliau sangat suka kan itu. Saya waktu itu sangat anti menggunakan buku terjemah. Kalau referensi berbahasa Inggris, berbahasa Inggris, bahasa Arab, saya gunakan bahasa Arab. Oleh karena itu akhirnya Pak Azumati punya kesan karena saya itu adalah mahasiswa yang tinggi. Karena itu akhirnya beliau itu lebih tinggi. Yang perlu mahasiswa pahami bersama, banyak kan ujian di kampus itu adalah subjective test. Banyak di kampus. Jadi tidak seperti di sekolah yang tidak sekolah tes. Yang manakala menggunakan objek itu bisa dinilai dan menggunakan aplikasi-aplikasi itu karena sifatnya dia objektif kan itu. Tapi kalau subjektif tes kan enggak. Oleh karena itu kalau saudara berhasil menciptakan satu image, jadi dosen itu punya image bahwa saudara itu adalah mahasiswa yang bersungguh-sungguh, maka insya Allah nilai saudara akan tinggi kan itu. Jadi saudara pahami dulu masing-masing sebenarnya apa kan itu. Jadi tentu akan penilaian saya sebagai yang lain sangat menjadi berbeda. Dan dosen itu punya hak yang menentukan mahasiswanya, nilai dari mahasiswanya itu. Yang tidak, yang lembaga itu bisa mengintervensi kan itu. Karenanya teman-teman harus memahami karakter dari masing-masing dosen sehingga saudara bisa memahami itu, insya Allah nanti nilai sampean akan menjadi semakin bagus. Tapi pada dasarnya gini kok. Kalau kuliah itu classroom learning ya, kuliah di kelas itu semestinya mahasiswa itu ketika presentasi itu bisa mempresentasikan dengan baik, kalau diskusi itu bisa urun rembuk dengan baik. Itu merupakan sumbangsi yang paling besar untuk menentukan nilai saudara seperti apa. Itu kalau classroom learning. Bagaimana kalau online learning? Menurut saya, online learning itu dosen yang akan punya kesan pertama adalah ketika presentasi yang saudara presentasikan apa kan itu. Apakah saudara hanya sekedar mengirimkan file makalah itu? Atau ternyata saudara tidak hanya mengirimkan file kan itu, saudara melengkapi dengan video satu contoh, atau malah menggunakan video. Maka ketika kebanyakan teman saudara tidak menggunakan video untuk distorkan di platform e-learningnya kampus itu kan itu. Sementara saudara menggunakan itu, maka saudara akan diterima sebagai satu kesan pertama bahwa saudara adalah mahasiswa yang sangat siap kan itu. Nah, oleh karena itu kalau pertanyaan tadi kan itu, poin penting apa yang paling penting? Yaitu yang pertama kan itu. Sehingga dengan cara seperti itu, saudara akan mendapatkan nilai yang
Baik kan itu. Nah kalau sama saudara tanya, kalau Pak Ali gimana Pak Ali kan itu? Kalau saudara ikut mata kuliah saya, yang pertama tentu saya ingin bahwa tugas saudara itu adalah tugas yang maksimal kan itu. Berbagai ketentuan misalkan marginnya harus seperti apa, citasinya pakai apa kan gitu. Terus nanti tempat nomor halamannya itu di mana, isinya apa dan seterusnya. Dan setiap tahun senantiasa saya uji pakai Turnitin kan itu. Kalau ternyata similarity yang terlalu tinggi, maka tentu saya akan kasih nilai rendah kan itu. Nah, oleh karena itu, seluruh item yang disampaikan oleh dosen terkait dengan penilaian itu tentu perlu saudara perhatikan. Tadi saya kembali bahwa saya tidak bisa mengatakan poin pentingnya ini kan itu, tidak bisa. Tetapi kalau saya mau ambil garis hal yang hampir sama itu adalah bahwa ketika saudara bisa menciptakan satu kesan bagi dosen bahwa saudara adalah mahasiswa yang bersungguh-sungguh dengan cara apa menampilkan satu presentasi yang paling maksimal tadi. Contoh misalkan gini, kemarin kan kita mengadakan workshop untuk dosen-dosen, yaitu sesuatu yang tersampaikan termasuk oleh narasumbernya. Kebetulan narasumbernya waktu itu 3, jadi ada dari TIPD, ada dari dosen e-learning, dan saya waktu itu. Yang kita dorong adalah agar dosen itu membuat video pembelajaran kan itu. Sehingga apa? Sehingga mahasiswa ketika kuliah itu marem kan itu. Jadi begitu masuk, saudara bisa memutar videonya, saudara bisa mendengarkan apa yang dikehendaki oleh dosen itu kan itu, sehingga mahasiswa itu akan mendapatkan pembelajaran banyak kan itu. Satu contoh misalkan kalau saya ngajar mata kuliah metodologi penelitian, sudah saya buatkan beberapa videonya kan itu. Sebenarnya kalau karena saya sudah punya channel, mahasiswa tidak perlu menunggu untuk menonton video itu di e-learningnya kampus kan itu. Saudara bisa, kalau ikut mata kuliah saya, saudara bisa mendownload itu lebih dahulu agar tidak, kan mahasiswa itu kan pengennya kuotanya tidak usah tinggi-tinggi kan itu. Jadi agar tidak tinggi, gampang, tidak usah ditonton ketika internetnya on kan itu. Saudara bisa download lebih dahulu kan itu. Saudara download, saudara pelajari dengan baik kan itu, saudara pahami apa sih inti dari video-video itu kan itu, maka saudara ketika membuat tugas dan saudara bisa mempresentasikan dengan satu frame sebagaimana yang disampaikan oleh dosen, maka saya yakin Anda akan mendapatkan penilaian yang relatif baik kan itu. Jadi begitu jawaban saya untuk ini, namanya Mas Rahmatul Ramadan atau Mbak Rahmatul Ramadan ini. Ini saya tidak tahu ini namanya laki atau perempuan kan itu. Jadi begitu, ini jawaban sementara saya. Terima kasih.